Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi teman-teman semuanya. Kami dari 12 MIPA 6. Nama aku Syasha, absen 45, dan pada video ini aku bersama teman-temanku bernama Jasmine, absen 19, Jovita, absen 20, dan Malika, absen 26. Teman-teman, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih tentang teks novel sejarah? Apa ya itu? Jadi ada loh teman-teman yang namanya teks novel sejarah. Gabungan antara novel dengan sejarah. Keren kan? Kalian semua bisa membaca novel, tetapi juga sambil mempelajari tentang sejarah-sejarah di masa lampau. Nah, salah satu penulis novel sejarah yang cukup terkenal adalah Leila S. Chudori. Siapa sih yang gak kenal beliau? Leila S. Chudori merupakan seorang jurnalis sekaligus penulis ternama yang memiliki berbagai karya-karya besar seperti Laut Bercerita, Kelopak-kelopak yang Berguguran, 9 dari Nadira, dan banyak lagi karya lainnya. Nah, kami telah menganalisis salah satu karya ternamanya dengan judul Pulang yang terbit pada tahun 2012. Dan pada video ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami. Jadi, siap untuk mendengarkan hasil analisis kami? Langsung saja kita mulai. Saya akan membahas inti cerita dan tema-tema utama yang diangkat dalam novel ini. Dimas Suryo, Nugroho Dewantoro, Rishaf, dan Cahyadi Soekarno atau Chai Sinsu adalah 4 pemuda yang pada saat kemelut politik September 1965 tengah berada di luar negeri. Ketiganya merupakan wartawan kantor berita Nusantara kecuali Chai. Sebelum peristiwa 30 September 1965, Dimas Suryo dan Nugroho menghadiri konferensi International Organization of Journalists di Santiago, Chile. Sedangkan Rishaf menghadiri event lain di Havana, Kuba. Di lain pihak, Chai beberapa waktu setelah peristiwa 30 September 1965 dia pergi ke Singapura. Mengetahui gonjang-ganjing politik di Indonesia yang tengah memanas karena siapa saja bisa dengan mudah dikaitkan dengan PKI. Terlebih status mereka yang merupakan wartawan kantor berita Nusantara yang kala itu kental dicap sebagai sarang PKI. Mereka memutuskan untuk tidak pulang karena sangat berbahaya. Persoalan yang mendasar adalah paspor mereka dicabut sehingga pulang ke tanah air adalah mustahil. Peristiwa ini konstan membuat mereka menyandang status buangan politik. Keempat orang ini bertemu di Paris. Setelah bertahun-tahun menetap dan mencari penghidupan di Paris, mereka akhirnya memperoleh status sebagai warga negara Prancis. Untuk bertahan hidup, setelah menjalani sejumlah pekerjaan serabutan, mereka mendirikan restoran masakan Indonesia yang mereka namai Restoran Tanah Air. Dimas Suryo menikah dengan perempuan Prancis, Vivienne Devereaux. Anak mereka, Lintang Utara, berhasil memperoleh visa dan menginjakkan kaki di Indonesia pada Mei 1998. Lintang memiliki misi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan merekam pengalaman korban peristiwa 30 September 1965. Sebulan setelahnya, ayahnya Dimas Suryo bisa pulang ke tanah air tercintanya meski sudah menjadi satu dengan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari novel Pulang karya Leila S. Chudori. Orientasi. Pulang berlatar belakang pada masa peristiwa politik di Indonesia pada tahun 1965 dan menggambarkan kehidupan tokoh utama Dimas Suryo dan ketiga temannya yang diasingkan ke Paris setelah tragedi G30S PKI. Dalam orientasi ini, kita diperkenalkan pada latar politik Indonesia dan kehidupan Dimas di pengasingan bersama teman-temannya. Komplikasi dimulai saat Dimas dan kawan-kawannya tidak dapat kembali ke Indonesia karena dituduh terlibat dengan Partai Komunis. Di Paris, Dimas menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang ketidakpastian tentang masa depan dan merindukan tanah air. Kehidupan baru di Paris juga menambah kerumitan dalam kehidupan pribadi para tokoh. Konflik utama dalam novel ini berkisar pada dualitas identitas antara mempertahankan hubungan dengan tanah air yang sudah berubah dan mencoba hidup di negara baru. Dimas menghadapi dilema antara nostalgia terhadap Indonesia dan realitas hidup di pengasingan.
Konflik juga terjadi antara generasi, terutama antara Dimas dan anaknya Lintang yang lahir dan besar di Prancis sehingga memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Klimaks terjadi ketika Lintang, anak Dimas, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia demi memahami identitasnya dan latar belakang politik keluarganya. Perjalanan Lintang ke Indonesia menjadi titik puncak cerita yang menggambarkan pertemuannya dengan sejarah keluarganya yang selama ini tersembunyi. Resolusi muncul ketika Lintang berhasil menemukan pemahaman tentang sejarah ayahnya dan bangsanya. Ia menghadapi kenyataan pahit sejarah Indonesia dan menemukan kedamaian dengan identitasnya yang terbelah antara Prancis dan Indonesia. Sementara itu, Dimas juga menerima masa lalu dan ketidakmampuannya untuk kembali ke Indonesia. Koda, bagian penutup novel ini menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan terhadap kehidupan di pengasingan bagi para tokoh. Juga dengan menunjukkan refleksi tentang makna kata pulang, yaitu tentang menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Lalu, ada nilai kehidupan. Novel Pulang karya Laila Salika Chudori ini mengandung banyak sekali nilai kehidupan yang dapat diambil oleh pembacanya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Itu adalah termasuk nilai moral. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi situasi politik yang sulit, pengasingan, dan kerinduan terhadap tanah air. Mereka terus berjuang untuk bertahan hidup dan mempertahankan identitas mereka di tengah-tengah berbagai tantangan. Sehingga nilai ini mengajarkan pentingnya kekuatan batin dan keberanian untuk tetap teguh menghadapi berbagai tantangan hidup. Ini merupakan nilai moral, karena terkait dengan prinsip pribadi tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam situasi sulit. Lalu yang kedua, adanya pentingnya solidaritas dan persahabatan. Ini termasuk dalam nilai sosial. Solidaritas dan persahabatan dalam novel ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah nilai sosial karena berkaitan dengan interaksi dan hubungan antara individu dalam suatu komunitas atau kelompok. Lalu yang ketiga, ada perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Ini termasuk dalam nilai moral dan sosial. Perjuangan tokoh-tokoh dalam novel ini untuk kebebasan dan keadilan menunjukkan pentingnya berjuang demi nilai-nilai yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah nilai moral, karena terkait dengan prinsip keadilan. Dan juga ini termasuk nilai sosial, dikarenakan mencerminkan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Nah, nilai-nilai ini membuat novel Pulang menjadi karya yang kaya akan refleksi kehidupan, serta memberikan wawasan tentang sejarah dan pengalaman manusia di tengah gejolaknya politik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri kebahasaan yang terdapat dalam novel Pulang oleh Laila S. Chudori. Ciri kebahasaan yang pertama adalah verba material. Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Pada verba material, terdapat partisipan yang disebut aktor, yakni partisipan yang melakukan sesuatu. Kemudian, ada partisipan lain yang disebut sasaran, yakni yang dituju oleh verba tersebut. Oleh karena itu, penggunaan verba material dalam suatu kalimat wajib disertai kehadiran pelaku atau orang yang melakukan perbuatan. Ciri kebahasaan yang kedua adalah verba mental. Verba mental merupakan jenis kata kerja yang mengungkapkan reaksi seseorang terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau keberadaan. Verba mental menggambarkan suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dialami subjek. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat yang memberikan keterangan atau deskripsi tentang suatu benda.
Umumnya, keberadaan adjektiva dalam suatu kalimat memiliki fungsi sebagai predikat, objek, dan juga penjelas subjek. Ciri kebahasan yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata hubung, sedangkan temporal merupakan hal yang berhubungan dengan waktu. Kesimpulannya, konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Ciri kebahasan yang kelima adalah kalimat lampau. Kalimat lampau adalah kalimat bertujuan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sudah atau pernah terjadi. Kalimat lampau umumnya ditandai dengan kehadiran nomina waktu lampau. Ciri kebahasan yang keenam adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan jenis kalimat yang berisikan kutipan ucapan atau pernyataan seseorang tanpa mengubahnya. Kalimat langsung ditandai dengan kehadiran tanda petik dalam kalimatnya. Ciri kebahasan yang terakhir adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan ubahan dari kalimat langsung, yakni yang tidak langsung diucapkan oleh seorang pembicara. Kalimat tidak langsung digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya untuk disampaikan kepada orang lain. Bentuk kutipan dalam kalimat tidak langsung berupa kalimat berita. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman!